Aku adalah makhluk yang telah ada sejak awal waktu, mengintai dari bayang-bayang dan menunggu saat yang tepat untuk muncul. Banyak yang menyebutku dengan berbagai nama, iblis, setan, hantu. Tapi bagiku, nama tidak penting. Yang penting adalah kekuatan dan ketakutan yang bisa aku ciptakan di dunia manusia. Inilah kisahku, kisah yang penuh kegelapan dan teror, yang akan menghantui setiap orang yang mendengarnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal dengan nama, Rumah Malam, sebuah tempat yang dihuni oleh kegelapan dan misteri. Aku telah lama bersembunyi di sana, menunggu saat yang tepat untuk kembali ke dunia manusia dan menyebarkan ketakutan. Suatu malam, seorang keluarga baru pindah ke desa tersebut. Mereka adalah keluarga Andi, terdiri dari Andi, istrinya Wulan, dan dua anak mereka, Budi dan Sari. Mereka tidak tahu tentang sejarah rumah itu atau keberadaanku. Mereka menganggap rumah tua itu sebagai tempat yang cocok untuk memulai hidup baru. Ketika malam tiba, mereka mulai merasakan kehadiranku. Pada awalnya, hanya suara-suara aneh yang terdengar dari dalam dinding dan lantai yang berderit tanpa alasan. Namun, semakin lama, kehadiranku semakin kuat. Aku bisa merasakan ketakutan mereka tumbuh, dan itu memberiku kekuatan. Pagi itu, Budi terbangun dengan wajah pucat dan mata yang terbuka lebar. Ia menceritakan kepada orang tuanya tentang mimpi buruk yang dialaminya. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang besar dan mengerikan, mendekatinya dengan suara berbisik yang memanggil namanya. Andi dan Wulan berusaha menenangkan Budi, menganggap itu hanya mimpi buruk biasa. Namun, aku tahu bahwa itu adalah awal dari terorku. Pada malam berikutnya, Wulan sedang menyiapkan makan malam di dapur ketika tiba-tiba lampu padam. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dengan gemetar, ia menyalakan lilin dan melihat bayangan hitam melintas cepat di ujung matanya. Ketika Andi datang untuk memeriksa, bayangan itu telah lenyap. Wulan menceritakan apa yang dilihatnya, tetapi Andi menganggap itu hanya imajinasinya. Ketakutan mereka adalah makanan bagi kekuatanku. Semakin mereka takut, semakin kuat aku menjadi. Aku mulai menunjukkan diriku lebih sering, menampakkan bayangan hitam di sudut-sudut ruangan dan berbisik di telinga mereka saat mereka tidur. Aku tahu mereka mulai merasa tertekan dan tidak nyaman di rumah itu. Suatu hari, Andi memutuskan untuk mencari tahu tentang sejarah rumah tersebut. Ia pergi ke perpustakaan desa dan bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Surya, yang dianggap sebagai penjaga sejarah desa. Pak Surya menceritakan kisah tentang rumah malam dan setan yang bersemayam di dalamnya. Menurut legenda, rumah itu dulu milik seorang dukun sakti yang menguasai kekuatan gelap. Dukun itu mengadakan ritual-ritual mengerikan dan memanggil roh-roh jahat. Ketika penduduk desa menyadari apa yang terjadi, mereka menyerang rumah itu dan membakar dukun tersebut hidup-hidup. Namun, arwahnya tidak pernah pergi, dan kekuatan jahatnya tetap menghantui rumah itu. Andi merasa merinding mendengar cerita itu, tetapi ia tetap skeptis. Ia kembali ke rumah dan menceritakan apa yang didengarnya kepada Wulan. Mereka berdua memutuskan untuk memanggil seorang pendeta untuk memberkati rumah mereka dan mengusir setan yang mungkin ada di sana. Aku menyaksikan dengan senyum licik ketika pendeta itu datang dan melakukan upacara pemberkatan. Aku tahu bahwa itu hanya akan memperlambatku sementara, tetapi tidak akan menghentikanku. Kekuatan gelap yang mengalir dalam rumah itu terlalu kuat untuk diusir dengan mudah. Ketika malam tiba setelah upacara pemberkatan, aku memutuskan untuk menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Budi dan Sari terbangun di tengah malam dengan teriakan ketakutan. Mereka melihat bayangan hitam melayang di langit-langit kamar mereka, berputar-putar dan mengeluarkan suara mengerikan. Wulan berlari ke kamar anak-anaknya dan memeluk mereka, berusaha menenangkan mereka, tetapi ia sendiri merasa sangat takut. Andi yang berada di ruang tamu merasakan hawa dingin yang ekstrim dan mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan hitam berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan mata kosong yang menyala merah.
Dengan suara berbisik yang terdengar seperti ribuan suara, aku berkata, "Ini adalah rumahku. Kalian tidak diinginkan di sini." Andi merasa tubuhnya membeku karena ketakutan. Ia mencoba melawan, tetapi ketakutan yang menguasainya terlalu besar. Wulan yang mendengar suara suaminya berlari ke ruang tamu dan melihat bayangan hitam itu juga. Ia menjerit dan memeluk Andi, tetapi bayangan itu tetap berdiri di sana, menyerap ketakutan mereka. Andi dan Wulan tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama di rumah itu. Mereka memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari tempat yang lebih aman untuk anak-anak mereka. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Aku telah menunggu terlalu lama untuk kembali ke dunia manusia, dan aku tidak akan membiarkan mereka menghentikanku. Malam itu, saat mereka bersiap untuk pergi, aku memanggil seluruh kekuatanku dan membuat rumah itu bergetar. Lampu-lampu padam, pintu-pintu terkunci dengan sendirinya, dan suara-suara aneh memenuhi udara. Andi dan Wulan berusaha membuka pintu, tetapi sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ketika mereka berusaha keras, bayangan hitam pun muncul di hadapan mereka lagi. Dengan suara yang lebih mengerikan daripada sebelumnya, aku berkata, "Kalian tidak bisa pergi. Ini adalah rumahku. Kalian akan tinggal di sini selamanya." Andi yang putus asa berteriak kepada Wulan untuk melindungi anak-anak mereka. Ia kemudian mengambil sebuah salib kayu yang diberikan oleh pendeta dan mengangkatnya di depan bayangan hitamku. Aku merasakan kekuatan salib itu menyengat, tetapi itu tidak cukup kuat untuk mengusirku. Aku tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawanku. Namun, pada saat itu, Budi yang paling peka terhadap kekuatan gelap, mulai melafalkan doa yang diajarkan oleh neneknya. Dengan suara yang tegas, ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon perlindungan Tuhan untuk keluarganya. Aku merasakan kekuatan doa itu mulai melemahkanku. Bayangan hitamku mulai memudar, dan suara-suara aneh semakin mereda.